performance, atas pertunjukannya, bukan atas lagunya. Ya. Jadi kalau suatu katakanlah orkes tradisi gitu ya, itu mengadakan konser di dinas kebudayaan atau pariwisata gitu ya, mau direkam gitu ya, dan rekaman ini ditayangkan di YouTube misalnya katakanlah ya gitu ya, maka timbul hak dari si para musisi itu, si pelaku itu. Padahal lagunya sudah tidak ada lagi hak ciptanya. Jadi kalau ada yang bayar royalti dan dikomersialkan, maka royaltinya dikasih kepada siapa? Si pelakunya, si pelaku istilahnya ya, performernya. Inilah yang menghubungkan dua kutub tadi saya bilang, kutub hak cipta dan kutub tradisi. Ya kan? Satu contoh lain, ya kalau misalnya suatu lagu tradisi direkam ulang, ya di cover, ya dengan aransemen baru, ya, maka yang mendapatkan hak cipta atau timbul hak cipta adalah si penata musiknya, arrangernya. Lagunya tidak dapat, ya. Yang dibuat belasan tahun yang lalu tidak ditulis, ya, dan sampai sekarang masih terjadi itu teman-teman ya, kalau mau menggunakan lagu, gampang deh, ya antar teman gitu ya, gak lu pakai aja deh, lu pakai deh gitu ya. Dan seiring dengan berjalannya waktu, ya kalau timbul seperti ini susah gitu ya, mau percaya versi siapa gitu ya. Versinya yang milik lagu atau versinya yang memakai lagu gitu ya. Dan waktu itu kalau saya mendengar dari dua belah pihak, ya benar masing-masing gitu, walaupun kalau dicocokkan nggak cocok gitu ya. Nah oleh karena itu, apapun kasus ya, apakah itu kasus Kinan dan Vidi dan Lesti tadi atau Dedores, sebenarnya undang-undang sudah menggariskan, sudah memberikan mekanisme penyelesaian, ya, yang tertulis adalah di pasal 95, kecuali urusan pembajakan, kecuali kalau ada pelanggaran pembajakan, ya, pembajakan itu maksudnya kalau kalau kaset, CD ataupun plagiasi itu pembajakan ya, digandakan tanpa izin ya, itu kasus apapun harusnya diselesaikan dengan mediasi. Bayar royalti kepada LMKN, satu pintu royalti itu, maka si penyanyi, musisi tidak lagi perlu meminta izin. Dan ini berlaku secara internasional. Sayangnya baru sekarang fatwa itu keluar. Coba aja dulu. Maka mungkin nggak akan timbul itu permasalahan antar teman-teman saya lah, katakan gitu lah ya. Juga teman-teman saya juga gitu ya. Tapi ya lagi-lagi ini masih ada waktu ya untuk kita menyelesaikan secara baik-baik agar supaya masyarakat juga tidak cekoki oleh hal-hal berita-berita yang nggak perlu-perlu. Saya sebagai musisi sebenarnya malu ya, di antara kita ini kok berantem gitu, padahal nggak boleh begitu ya. Antara pencipta dengan penyanyi itu harusnya kayak ya saling dua keping mata uang yang sama gitu kan.